Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Nur Aini Setiawati, NIM 2410418240. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Jember, sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan PET 1 tahun 2025. Pada video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Video ini saya ambil pada tanggal 8 Mei 2025. Dan pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kira-kira seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa berjumpa kembali untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Bu Guru ingin melihat kehadiran kalian. Kelas 7A. Hari ini siapa yang tidak hadir? Zema, terus Ashifa, Sofia. Zema kenapa? Sakit. Ashifa kenapa tidak hadir hari ini? Kenapa? Sakit. Siva sakit juga. Nah, mudah-mudahan teman kita yang hari ini sakit segera diberi kesehatan oleh Allah supaya besok kita bisa bersama kembali. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Ya, untuk ketua kelas silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada materi hari ini kita melanjutkan materi sebelumnya. Di bab 5 kita akan belajar tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, materi sebelumnya apakah kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Daulah Umayyah. Daulah Umayyah itu siapa? Iya, khalifah penggantinya Khulafaur Rasyidin. Ketika 4 sahabat Nabi yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin sudah meninggal, nah, ada pemimpin baru, ada daulah baru, yaitu Daulah Umayyah. Nah, materi kita tentang kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang tahu siapa itu Umar bin Abdul Aziz? Khalifah Bani Umayyah. Bani yang keberapa? Khalifah yang ke-8. Nah, sebelum kita melanjutkan materinya, kita harus belajar dulu tentang tujuan. Tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita akan menguraikan riwayat hidup atau biografi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Selanjutnya, kita mengidentifikasi bagaimana kesederhanaan Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah. Menelaah kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan menganalisis kehidupan atau kesederhanaan serta kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mari kita saksikan video berikut ini mengenai kehidupan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah
Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bernama lengkap Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah, lahir tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi di kota Al, Kairo, Mesir. Beliau lahir saat ayahnya Abdul Aziz menjadi gubernur Mesir. Anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari apa yang disampaikan pada video tersebut, mungkin masih ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Kalau nggak ada, Ibu Guru perjelas lagi mengenai biografi Umar bin Abdul Aziz. Silakan diperhatikan. Umar bin Abdul Aziz, nama lengkapnya adalah Abu Hafiz Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Syams. Beliau lahir di kota Madinah pada tahun 63 Hijriah dan wafat di daerah Dasir Syam'an, kota Suriah pada tahun 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan dari Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapa itu Umar bin Khattab? Khalifah Ur-Rasyidin yang kedua, melalui ibunya. Jadi beliau masih keturunan dari Umar bin Khattab dari jalur ibu yang bernama Laila Ummu Asim binti Asim bin Umar bin Khattab. Umar bin Abdul Aziz, beliau menghabiskan sebagian besar hidupnya di kota Madinah hingga ayahnya wafat tahun 85 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz memperoleh pendidikan di kota Madinah yang mana pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan dan gudang para ulama hadis serta tafsir. Nah, ketika beliau menjabat menjadi pemimpin atau khalifah, gaya kepemimpinan beliau itu, yang pertama, beliau adalah seorang pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, dan sederhana. Beliau memberantas korupsi dan menghabiskan harta kekayaan orang-orang yang tidak wajar di kalangan pejabat dan keluarga Bani Umayyah. Misal kalau ada korupsi atau apa, nepotisme, itu langsung diberantas oleh Umar bin Abdul Aziz. Memberikan keringanan pajak pada pihak non-muslim. Jadi orang yang bukan muslim masih diberi keringanan pajaknya. Prestasinya beliau banyak sekali bidang prestasi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin. Di antaranya dalam bidang agama, menghidupkan kembali ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi. Karena lama tidak ada tentang ajaran-ajaran Al-Quran, jadi dihidupkan kembali. Menerapkan hukum syariah, hukum sesuai dengan Islam secara serius dan sistematis. Selanjutnya, prestasi dalam ilmu pengetahuan. Beliau menerjemahkan buku-buku kedokteran yang tadinya ada dalam bahasa Yunani, beliau terjemahkan dalam bahasa Arab. Dari berbagai bidang ilmu. Dalam bidang sosial politik, beliau mengutamakan perilaku politiknya berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutus delegasi untuk mengawasi kinerja gubernur. Dalam bidang ekonomi, beliau meringankan pajak bagi rakyat. Bin Abdul Aziz telah diajarkan ilmu pengetahuan agama dan juga pengamalannya. Beliau seorang khalifah atau pemimpin yang berhati lembut dan pemaaf. Dari sini ada yang mau ditanyakan kembali? Baiklah, sebelum menginjak ke langkah selanjutnya, ayo, masih pagi, semangatnya mana? Kita tepuk semangat dulu ya. Sudah siap? Siap, ayo kepalanya ditegakkan. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Masih ngantuk?
Tidak. Nah, Bu Guru punya lembaran kartu. Tugasnya adalah nanti kartu ini akan Bu Guru bagikan sesuai dengan, di sini ada deskripsinya. Tugas kalian adalah mencari pasangan dari kartu ini. Jika pasangan kalian itu adalah misal si A dengan si B, dicari pokoknya sesuai dengan LKPD yang Bu Guru kasihkan nanti. Semisal di sini ada silsilah, berarti kamu kelompok 1. Kalau kamu membahas tentang gaya kepemimpinan, berarti kamu kelompok 2, kesolehan kelompok 3, dan prestasi Umar bin Abdul Aziz kelompok 4. Sudah siap? Bu Guru bagikan kartunya. Sesuai dengan materi yang disampaikan tadi, silakan dicari pasangannya. Kelompok 1, yang kelompok 1 silakan duduk di sini tentang silsilah. Jadi siapa yang dapat kartu tentang silsilah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, silakan kumpul di sini. Kelompok 2 tentang gaya kepemimpinan. Yang mendapatkan kartu tentang gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul, silakan duduk di sini. Kumpul di sini. Kelompok 3 tentang kesolehan. Sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi. Kelompok 4 di sini. Silakan dicari kelompoknya masing-masing. Biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sampaikan hasil diskusinya. Ditulis dulu, nanti disampaikan bagaimana tentang biografi beliau. Kelompok 2 tentang gaya kepemimpinan. Bagaimana gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Silakan ditulis di situ hasil diskusinya apa saja. Nanti harus disampaikan ke depan ya. Tentang kesolehan Umar bin Abdul Aziz. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan. Kelompok 4 tentang prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari tiap kelompok maju ke depan dengan menempelkan cardshotnya atau kartunya tadi yang sudah Ibu acak tadi, ditempelkan di depan. Setelah itu menjelaskan hasil diskusi dari kelompok masing-masing. Untuk kelompok yang lain, silakan bertanya atau menanggapi dari yang dijelaskan oleh temannya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 kepadanya. Meski Umar bukan berasal dari keturunan Daulah Umayyah, selama menjabat gubernur telah membuat Khalifah Sulaiman. Apa yang disebut? Temannya yang ada yang duduk bisa menjawab, membantu temannya yang ada di depan. Akan tetapi dia memilih untuk meninggalkannya. Ya, perhatikan, zuhud adalah orang yang dilimpahi kehidupan atau materi dunia, cuma dia lebih mementingkan kehidupan di akhirat. Itu zuhud. Bagaimana? Kelompok 2 mungkin mau menanggapi dari temannya. Mengapa Umar bin Abdul Aziz menangis ketika tahta dianugerahkan kepadanya? Nah, mengapa Umar itu menangis ketika tahta diberikan kepada beliau? Karena Umar itu bukan berasal dari Daulah Umayyah. Dia manusia.
Ya, jadi kenapa kok Umar bin Abdul Aziz itu mengipasi pembantunya? Nah, derajat kita itu sama aja di dunia. Itu derajat kita sama. Yang membedakan adalah apa? Amal ibadahnya. Makanya sifat beliau adalah rendah hati, tidak membedakan mana si kaya dan mana si miskin. Tepuk tangan dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Biografi tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Anggota Abu Bakar Umar Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin As bin Umayyah bin Abdul Hisham. Lahir di Madinah pada tahun 63 Hijriah atau 683 Masehi dan wafat di Dair Syam zaman Masya pada tahun 1101 Hijriah atau 220 Masehi. Pada umur berapa Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Hijaz? Pada usia 24 tahun. Kelompok selanjutnya, kelompok 2. Dari presentasi nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah anak-anak, itulah hasil dari diskusi kelompok kalian. Perhatikan. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan dan dari presentasi yang sudah kalian paparkan di depan tadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir dari kota Madinah. Nama lengkap beliau adalah Nama lengkap beliau adalah siapa? Umar bin Abdul. Nah, beliau adalah termasuk Khalifah Daulah Umayyah yang beliau termasuk keturunan dari Umar bin Khattab yang mana melalui jalur ibunya. Bagaimana gaya kepemimpinan beliau? Beliau mempunyai kesolehan, yaitu sifatnya yang zuhud, rendah hati, terus tawadhu. Nah, dah sekian dari materi hari ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian di rumah. Silakan dikerjakan dan pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas kembali. Baiklah anak-anak, nah itulah ada materi yang kita pelajari hari ini tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dari pelajaran itu kita bisa tarik kesimpulan atau hikmahnya dari sifat beliau, kesolehan beliau. Beliau itu orang yang zuhud. Jadi kita diajari untuk bersikap zuhud, rendah hati, tawadhu, dan juga bersikap adil dimanapun kita berada. Meskipun kita bukan seorang khalifah, tapi kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap manusia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang sudah dipimpinnya. Nah, untuk itu dari materi yang kita pelajari hari ini, marilah kita menjadi orang yang bijaksana, melakukan hal-hal perbuatan sesuai dengan syariat Islam. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya di dunia dan di akhirat. Sebelum ditutup, marilah kita baca doa bersama-sama. Sebelum menyelesaikan pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
qalbin la yaghsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal. Sekian dari Ibu, jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.